Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan melanjutkan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sosok pemuda yang dianggap gila oleh orang. Uwais Al-Qarni hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggal di negeri Yaman. Hidupnya miskin, dia hanya mengembalakan kambing orang dan dia menderita penyakit kulit di mana seluruh tubuhnya belang-belang. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah lumpuh dan tua. Tapi apapun permintaan ibunya selalu dipenuhi. Hingga tiba saatnya sang ibu meminta satu permintaan yang sulit dia kabulkan. Kata ibunya, "Wahai anakku, ibu sudah tua. Ibu ingin sekali melihat Ka'bah. Ibu sangat rindu ingin melihat Ka'bah. Ibu ingin melaksanakan ibadah haji. Apakah mungkin engkau bisa membawa ibu yang tua ini ke tanah suci, wahai anakku?" Itu permintaan ibu Uwais Al-Qarni kepada anaknya. Melihat permintaan ibu yang begitu serius, melihat permintaan ibunya yang begitu serius, Uwais sebenarnya tidak ingin mengecewakan ibunya, tapi kondisi hidup yang miskin dan tidak memiliki unta untuk ke kota Mekah membuat harapan ibunya seakan mustahil diwujudkan. Namun Uwais tidak kehabisan akal. Kondisi hidupnya yang miskin tidak dijadikan alasan untuk menolak permintaan ibunya. Uwais Al-Qarni akhirnya membeli seekor anak lembu dengan uang yang dia miliki, dan dia membuat kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi ia gendong anak lembu itu untuk diturunkan, dan sore harinya anak lembu itu kembali dinaikkan ke puncak bukit. Tak pernah sehari pun dia lewatkan. Inilah penyebab orang-orang menganggap Uwais gila, karena kandangnya dibuat di puncak bukit. Akhirnya 8 bulan kemudian baru terjawab. Uwais membeli seekor anak lembu sebagai latihan fisik agar otot-ototnya kuat bagaikan ibu hamil yang tidak terasa bayi yang dikandungnya. Uwais pun tidak menyangka kalau sekarang dia sudah mampu mengangkat beban yang berat. Maka lembu yang sudah besar itu dijual untuk biaya perjalanannya, dan ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Saat tiba di Mekah, sang ibu sudah mulai berlinangan air mata, terharu dengan pengabdian anaknya yang luar biasa. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai kota Mekah. Saat tiba di tempat yang mustajabah, ibunya mendengar Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surga." Mendengar doa Uwais seperti itu, ibunya berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak berdoa kepada dirimu, nak? Kenapa hanya ibu saja yang engkau doakan?" Uwais menjawab, "Dengan ibu masuk surga, ibu akan ridha kepadaku, maka cukup dengan ridha ibu yang akan mengantarkanku masuk ke dalam surga." Jawaban Uwais seperti itu membuat ibunya semakin kagum kepada anaknya. Tanpa ia berdoa kesembuhan penyakit kulitnya, tanpa dia berdoa kesembuhan penyakit kulit yang diderita selama ini, tapi tiba-tiba Uwais sembuh seketika itu tanpa berdoa khusus untuk penyakitnya. Dia hanya berdoa untuk ibunya. Penyakit kulitnya hilang, sembuh, kecuali hanya bulatan kecil di tangannya sebagai tanda bagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mencari Uwais Al-Qarni, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mencari Uwais Al-Qarni, meminta didoakan oleh beliau karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sahabatku, sekelas Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan oleh Uwais. Sahabatku, Uwais Al-Qarni tidak mendoakan surga. Dia hanya mencari ridha ibunya. Namun tahukah apa yang didapatkan Uwais? Ternyata Uwais tidak hanya masuk ke dalam surga, dia juga diberikan jatah syafaat sehingga mampu membawa orang lain masuk surga bersamanya.
sejumlah bilangan manusia dalam suku Rabi'ah dan suku Mudar, dua suku terbesar dalam bahasa Arab. Pada tahun 39 Hijriah, Uwais Al-Qarani pun wafat menghadap Sang Ilahi, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya, pada saat Uwais Al-Qarani dimandikan, tiba-tiba banyak orang tidak dikenal berebutan untuk memandikannya. Begitu pula ketika jenazahnya mau dikafani dan disalatkan, dikuburkan, banyak orang berdatangan untuk mengurus jenazahnya. Entah dari mana orang-orang tersebut. Suatu riwayat mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah para malaikat yang Allah utus untuk memuliakan Uwais Al-Qarani di hari kematiannya. Bahkan tidak lama kemudian sudah tidak terlihat lagi ada bekas kuburnya. Kepergian Uwais Al-Qarani menggemparkan masyarakat Yaman lantaran banyak sekali terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sahabat-sahabatku sekalian, kisah ini bersambung dengan perjumpaan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Uwais Al-Qarani. Semoga kita semua bisa meneladani Uwais Al-Qarani yang begitu hebat pengabdiannya kepada ibunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.